Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violeta Briana Putri dengan NIM 202406101176. Saya Saskia Imal Darisa dengan NIM 202406101177. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Hukum. Pendahuluan. Permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem menjadi tantangan penting di tingkat nasional maupun tingkat global. Di Indonesia, aktivitas ekonomi seperti pertambangan, industri, dan perkebunan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kewenangan otonomi daerah, namun pelaksananya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan hukum lingkungan? 2. Apa saja kendala dihadapi dan implementasi kebijakan tersebut? 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mempertimbangkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup? Peran pemerintah daerah dalam implementasikan kebijakan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan hukum lingkungan melalui fungsi sebagai regulasi, administrator, pengawasan, penegak hukum, serta fasilitator partisipasi masyarakat. 1. Peran regulasi. Pemerintah daerah berwenang menyusun peraturan daerah atau Perda sebagai dasar hukum pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, efektivitasnya sering terkendala oleh lemahnya implementasi dan ketidakharmonisasi dengan kebijakan nasional. 2. Peran administrasi. Peran pemerintah daerah berwenang menerbitkan perizinan lingkungan seperti AMDAL dan UPL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, proses perizinan masih menghadapi masalah transparansi dan intervensi kepentingan tertentu. Pemerintah daerah berwenang menyusun peraturan daerah atau Perda sebagai dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, efektivitasnya sering terkendala oleh lemahnya implementasi dan ketidakharmonisan dengan kebijakan nasional. 3. Peran pengawasan. Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Pelaksanaan sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. 4. Peran penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administrasi, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya integritas aparat dan sulitnya membuktikan kasus lingkungan. 5. Peran edukasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Partisipasi masyarakat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelindungan lingkungan hidup. Kendala dalam implementasi kebijakan hukum lingkungan. Implementasi kebijakan hukum lingkungan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta kurangnya fasilitas dan teknologi pengawasan menjadi hambatan dalam pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Dari aspek kultural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan masih adanya sikap permisif terhadap penjagaan lingkungan menyebabkan upaya pelindungan lingkungan belum berjalan secara optimal. Sementara itu, dari aspek politis dan ekonomi, tekanan untuk meningkatkan implementasi dan pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan konflik dan kepentingan pelindungan lingkungan. Selain itu, praktik korupsi dan maladministrasi juga turut melemahkan efektivitas implementasi kebijakan hukum lingkungan di daerah. Analisis kritis implementasi kebijakan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi lingkungan yang cukup lengkap dan komprehensif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi kebijakan hukum lingkungan bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif. Strategi penguatan peran pemerintah daerah. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan hukum lingkungan, diperlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi sistem pengawasan dapat meningkatkan efektivitas monitoring terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Strategi penguatan peran pemerintah daerah. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten perlu dilakukan tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Transparansi dan partisipasi publik juga harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, kalau kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan dan saran. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan hukum lingkungan melalui regulasi, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.